mempersiapkan hari esok. Kalau tadi yang saya pakai adalah contoh untuk mempersiapkan kebutuhan besok, yang dimaksud Allah dalam surat Al-Hasyr itu adalah kebutuhan esok nih botin. Itu maksudnya esok kapan? Akhir. Sing samaan ikuti siapa? Kan begitu. Ini sama-sama dia juga ahli hadis, memenuhi 12 syarat mufassirin. Dia juga memenuhi syarat mufassirin. Akhirnya apa? Yang jadi guru akhirnya siapa? Sampean sendiri. Sehingga sampean milih. Kira-kira ganteng ndi? Kira-kira cocok? Sampean akhirnya apa? Kebanyakan umat ini sok-sokan ngaku awam, tapi sebenarnya dialah yang guru untuk dirinya sendiri. Aku senang sama ini, aku senang sama ini. Akhirnya apa? Yang jadi juri siapa? Berarti sampean toh? Berarti yang paling pinter siapa? Sampean gitu kok. Ya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Dulur jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari pagi ini, subuh ini kita dibersamakan dalam keadaan sehat walafiat. Kita dibersamakan dalam keadaan insya Allah semangat, dan ini harus kita syukuri bersama. Bersyukur. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga Allah telah melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para penerusnya. Ini subuh tapi kayaknya lagi galau semua karena BBM naik. Karena BBM naik, semuanya pada naik. Kepala manusia sekarang lagi penuh dengan angka-angka yang tertera di pom bensin, angka yang tertera di label-label harga, mulai harga apa yang naik, harga telur. Yang paling serius pada saat kenaikan harga ini bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu juga gini. Nah, ya, tetapi ayat yang dibaca oleh imam tadi dan kemudian saya ulang sebagai muqaddimah tadi, itu ayat yang juga sebenarnya bicara tentang angka-angka. Jadi yang dibaca oleh imam tadi adalah pada surat Al-Hasyr mulai ayat 18 sampai 20. Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai jamaah al-muhajirin yang beriman, yang bertakwa, ini itu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu perintahnya itu wal tanzur nafsun, ya Allah, dan perhatikan olehmu, dirimu, ma qaddamat lighadin, apa yang sudah kamu siapkan untuk besok. Nah, kalau ibu-ibu, wah jahit, oh mantap. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk besok? Kira-kira kalau ibu-ibu, bapak-bapak tadi malam atau kemarin mempersiapkan untuk hari ini itu apa yang dihitung? Apa? Kebutuhan apa yang dihitung kemarin untuk hari ini? Besok belanja apa? Besok aku ke kantor sanggup berapa? Besok kira-kira tagihanku di sana berapa? Surat Al-Hasr yang dibaca Imam tadi adalah sentilan untuk kita. Kenapa? Karena ayat selanjutnya wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan kedua, wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah engkau seperti orang-orang yang nasullah, lupa sama Allah, lupa mempersiapkan hari esok. Kalau tadi yang saya pakai adalah contoh untuk mempersiapkan kebutuhan besok, yang dimaksud Allah dalam surat Al-Hasr itu adalah kebutuhan esok nih. Bodin itu maksudnya esok kapan? Akhir. Nah ini yang sentilan untuk kita. Kita tidak boleh lupa seperti halnya orang-orang yang lupa itu. Orang-orang yang lupa itu fa'ansahum anfusahum, mereka sesungguhnya ketika lupa akan peringatan Allah itu adalah anfusahum, lupa terhadap diri mereka. Simpelnya begini dulu. Kita ini lah punya tubuh ya cuma ini loh. Ya ini roh yang kita pakai untuk mengisi jasad ini, roh yang sama yang akan kita pakai untuk hidup di akhirat. Pertanyaannya kan, wong jasad bagi glory yang sama. Saya siapkan bajunya di sini, saya siapkan makannya di sini, saya siapkan rumahnya di sini. Tetapi glory yang akan hidup di akhirat kok enggak tak siapkan. Ini loh yang disebut fa'ansahum anfusahum. Kita lupa apa yang perlu kita persiapkan. Kita lupa terhadap bahwa yang paling pasti di bumi ini apa? Apa? Kalau laba toko sampean pasti enggak? Kalau gaji sampean nanti dipotong berapa? Pasti enggak? Enggak pasti. Naik turun, fluktuatif. Sampean sukses dan tidak sukses pasti enggak? Tapi mati pasti enggak? Tetapi kita sering sibuk fokus pada yang tidak pasti, sementara yang pasti ka'ansahu, kita lupa. Soalnya enggak. Jadi pekan lalu kami diminta oleh lembaga dakwah NU Kabupaten Malang untuk melatih manajemen dakwah. Jadi satu rombongan dulur-dulur dari lembaga dakwah NU Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur datang ke sini. Lalu kita 2 hari di sana di SPM Malang kali diskusi banyak tentang ini. Ada juga dari Ketua BP Ansor dan beberapa teman yang lain. Nah, kita bicaranya ini Blue Ocean Strategy, strategi samudra biru. Saya bilang sama dulur-dulur kita, sekarang waktunya dakwah itu adalah dakwah tanpa saingan. Maksudnya apa? Kalau orang Jawa bilang luruh tanpa bodoh, perang tanpa tanding. Ya,
baik suku, agama, ras manapun, lawan kita itu adalah setan dajjal yang nggak kelihatan. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena kita seringkali berantem antar golongan, antar agama, tetapi lupa substansi yang sedang digerogoti setan. Ya loh, misalnya antar kita, antar umat Islam. Saya kemarin juga baru akad Jumat kemarin di satu forum dengan Bapak Haji Amnullah, Ketua PW Muhammadiyah, dan juga Bapak Haji Adis, Ketua PWNU. Kita ngobrol diundang pemenang di Hotel Sunset. Kita ngobrol bareng tentang moderasi beragama. Kita ngobrol bareng tentang kerukunan beragama. Harus ini bukan kerukunan beragama, tapi kerukunan antar umat beragama. Kalau agama itu sudah masing-masing, itu nggak bisa kemudian ditoleransikan. Yang bisa toleransi itu adalah siapa? Antar umat beragama. Kita bicara banyak tentang itu. Nah, terkait dengan dakwah juga begitu. Sudah tidak lagi waktunya kita ini sibuk berantem, misalnya di dalam Islam sendiri. Kita bicara tentang ikhtilaf kunut gak kunut, basmalah keras, basmalah ringan, gitu kan, sir atau jahar, wirid jahar atau wirid sir. Sudahlah, yang penting sholat subuhnya nggak 1,5 tapi 2 rakaat. Sudah ya gitu kan? Yang penting dia menghadapnya bukan ke selatan, tetapi ke mana? Kiblat. Yang penting ketika imam takbir, dia juga takbir gak kiblat. Berarti dia sudah waktunya move forward, maju ke depan, gak eklek sampai diri. Demikian pula antar agama. Sudah nggak waktunya lagi Islam marah sama Kristen, Kristen marah sama Hindu, Hindu Kristen nggak usah. Kita ini lawannya nggak kelihatan. Siapa? Setan. Innahu lakum aduwwun. Yasin yang kita baca tiap malam Jumat itu mengamanatkan kita. Sebenarnya innahu, sesungguhnya dia. Siapa yang dimaksud dia? Syaitan. Yang Allah ta'budu syaitan itu. Dia kata Allah yang laku itu adumu, musuh yang nyata. Kenapa Allah pakai terminologi mubin? Karena kita selama ini nggak anggap nyata. Jika Allah memakai terminologi bukan rojim di ayat itu yang terputus, tapi pakai kalimat mubin, nyata. Biar kita ini nggak berantem antar sesama, biar kita nggak berpentok sama-sama. Dakwah kita sudah Blue Ocean Strategi, muluruk tanpa bolo, perang tanpa tanding. Biar menang bangsa manusia ini. Makanya kalimat itu dalam surat Yasin itu yang dipanggil itu bukan hai alladzina amanu, bukan alladzina taqwa, tapi ya bani Adam, wahai anak cucu. Maka anak cucu Adam di situ ya Muslim, ya Hindu, ya Buddha, ya Kristen, ya Konghucu, semua kamu jangan ikut setan, jangan mau adu domba. Kembali ke angka tadi, maka coba lihat, karena kita berantem antara sesama kita lupa apa yang perlu kita persiapkan. Kita lupa terhadap bahwa yang paling pasti di bumi ini apa? Apa? Kalau laba toko sampean pasti enggak? Kalau gaji sampean nanti dipotong berapa? Pasti enggak? Enggak pasti. Naik turun, fluktuatif. Sampean sukses dan enggak sukses pasti enggak? Tapi mati pasti enggak? Tetapi kita sering sibuk fokus pada yang tidak pasti, sementara yang pasti ka'ansahu, kita lupa. Makanya saya pakai yang dipakai oleh imam tadi saja. Ini yang harus kita. Kenapa? Karena hanya ada 2 jenis angka yang sangat penting nanti di akhirat atau di alam kubur, di balik kedudukan itu. Apa 2 jenis angka itu? Yakni pertama bilangan dosa, yang kedua bilangan amal. Apa dulu?
Pertama apa? Bilangan dosa. Yang kedua bilangan. Tidak ada, bukan angka digit deposito sampean, bukan berapa bintang di pundak sampean, bukan berapa bukan berapa sawah lebar hektar are yang sampean punya, tetapi yang dihitung di balik gundukan tanah itu, dihitung di alam akhirat nanti adalah dua jenis angka. Pertama, dosa sampean berapa, kedua, pahala sampean berapa. Dosa berapa? Seberapa banyak dosa yang sudah kita tobati, seberapa banyak amal yang sudah kita kumpulkan dan raih selama hidup di dunia. Tuh, berarti itu that the most important things, itu adalah yang paling penting. Pertanyaannya sekarang, dulur, gak jauh-jauh ke Gus Dori sendiri sama dulur Al-Muhajirin. Apakah dua angka ini yang jadi prioritas utama kita siap hitung-hitung selama di dunia, ataukah angka-angka lain? Ayo jujur. Ayo. Jujur nih. Terus gak usah lihat Gus Dori siapa. Sama dengar kata-katanya saja. Apakah selama hidup di dunia ini, dari hari ke hari, dari detik ke detik, menit ke menit, diskusi kita, langkah kita, dan semua prioritas fokus waktu dan tenaga kita untuk pertama, bertobat atas dosa kita, kedua, berlomba untuk mencari pahala, ataukah berlomba untuk delete duit sakit-sakit, ngumpul no sertifikat sebenarnya, atau apa? Tiga-tiganya luar biasa. Saya nyari duit juga untuk sedekah bos. Biasanya gitu, ya kan? Saya ini nyari sertifikat juga untuk tak wakafkan. Amin. Now the question is, pertanyaannya sekarang adalah, is that true? Benarkah begitu? Benarkah uang yang kita kumpulkan lebih banyak untuk kita bawa ke akhirat dengan disedekahkan, sehingga nanti di alam kubur timbangannya lebih besar di sini, ataukah uang yang kita kumpulkan lebih banyak untuk kepentingan pribadi dan duniawi kita? Nah, itu. Jadi ini apa? Muhasabah binaf. Saya tidak sedang menyerang sampean loh ya. Saya juga sedang menyerang diri saya sendiri. Cuma kajian reflektif semacam ini memang butuh hati yang legowo. Dan gak dianggap gini, oh sebelum ngaji yang nyinggung-nyinggung. Loh, yang namanya obat syifa ulima bisudur, kalau penyakit kita ini sudah kronis, itu ya pahit. Trimon deh, trimon. Saya tadi itu agak kesiangan, bangun jam 4. Tak lihat saya pas wudhu, terus lalu ini kan jadwalnya Muhammad Muhajirin ini. Jadi saya kemarin hampir lupa kalau hari ini saya sudah hampir booking tiket untuk kemarin Sabtu. Jadi setelah kajian di mana? Setelah kajian di SPMA Sembulan, saya itu sudah mengusin. Ternyata lihat, Gus besok, wah waduh gitu. Nah tadi malam juga hampir ketinggalan. Nah, saya datang ke sini ngebut tadi, saya ajak anak-anak saya ini, juga ponakan-ponakan saya datang dari Jawa. Saya ngebut ke sini ya hanya untuk itu, untuk capek-capek nggak apa-apa, males nggak apa-apa. Apa sih yang bisa saya banggakan di depan mungkar nakir dalam rangka penghitungan dua jenis angka tadi? Nggak ada. Saya tidak berani membanggakan. Jadi ada satu hadis dulu. Suatu saat ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, kapan sih kiamat datang? Begitu. Rasulullah tidak jawab. Lalu jawab lagi, ya Rasul, kapan kiamat datang? Tak jawab lagi. Akhirnya dijawab Rasulullah, ya Rasul, sebenarnya kapan kiamat datang? Oh, Rasulullah kemudian ini, kamu dari tadi kok ngotot tanya kapan kiamat? Emang apa
Apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Kata Rasulullah. Lalu orang itu menjawab, saya tidak berani membanggakan sholat saya, tidak berani pula membanggakan puasa saya, haji saya, tidak berani saya. Saya khawatir itu entah diterima atau tidak Allah. Tapi yang saya benar-benar yakin, saya cinta pada Nabi, gitu katanya. Saya cinta pada. Maka Rasulullah bersabda, yujma'ul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Sekarang pertanyaannya, cinta itu apakah sebatas ucapan uhibbuka, aku cinta padamu, I love you sambil ngomong begini, gitu kan? Anak muda sekarang kan gini ya, pakai, ya, kita pakai gini. I love you, tapi gini kadang diartikan cuan juga ya. Nah, kan? I love you. Tak cukup. Maka perempuan kalau dibilang I love you akan selalu bilang mana bu? Maka tidak salah kalau Allah maupun Rasulullah ketika kita bilang Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah jadikanlah aku ingin cinta kepada. Maka Allah berfirman, oke, ketika kamu ngomong cinta atau minta cinta, buktinya maka orang tadi ketika ngomong persiapan kiamat atau persiapan akhirat adalah cinta kepada Allah Rasulnya, buktinya jelas di apa? Menyerahkan jiwa, raga, tenaga untuk kepentingan kembali lagi kepada angka. Jadi dulu angka yang mungkin kita anggap remeh, yakni menghitung dosa dan menghitung amal ketika di dunia, ternyata itu adalah yang terpenting ketika diukur. Sementara angka-angka yang kita anggap penting di sini, laba vendor, laba jualan kita, itu ternyata di sana tidak penting. Dalam surat Al-Haqqah disebutkan, ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Dan berguna ternyata hitungan angka-angka hartaku. Halaka anni sultaniyah, ternyata hancur musnah segala kekuasaanku, bintangku, jabatan. Orang ini. Jadi dua angka yang kita anggap penting di dunia, ternyata di sana halaka ma'agna. Tapi sebaliknya, dosa-dosa yang kita anggap remeh di dunia, ternyata di sana adalah the most important thing. Terus ya mulai begini. Nah, refleksinya adalah di mana sekarang? Pertama, terkait dengan angka, ayo kita selalu menghitung dosa kita, lalu sari'u ila maghfirah. Al-Iqra 133. Berlomba, bersegera untuk mencari Yang kedua, sebelah kanan selalu oleh juga amal kita, maka fastabiqul khairat. Berlombalah mumpung masih dikasih waktu sama Allah. Jadi dulu saya rasa kajian kita untuk dulur-dulur jamaah kajian tafsir, nanti insya Allah akan kita lanjutkan tafsir yang di Zoom. Saya juga sedang Zoom. Untuk yang di Monsirin itu mungkin yang bisa saya sampaikan, di dakwah kita adalah dakwah internal. Anfusakum, selamatkanlah dirimu, lalu kemudian wa'antum keluargamu dari api. Maka dulur, kalau ibarat dakwah itu adalah menyamping itu kepada orang lain, menurun adalah kepada keluarga dan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita itu setiap kali lihat HP itu, kita sedang membiarkan orang lain mendakwahi anak-anak kita, meracuni generasi kita. Kita sibuk delek duit untuk nutrisi jasmani mereka, tapi di sisi lain HP melalui game kekerasan, game seksi, melalui berbagai macam yang jahat itu merusak mental anak kita.
Nah, dakwah ke sanalah yang sekarang perlu kita perbuat. Jangan berantem dengan sesama hanya karena masalah furu'iyah khilafiyah, tapi lupa bahwa sesungguhnya internal domestik kita itu betul saja. Maka dakwah di sini, kalau bisa memang menyamping menambahi umat yang ikut berjamaah, tapi kalau mungkin minimal, ayo kita perhatikan diri kita tentang dua angka tadi, kalau generasi kita tentang akhlak. Saya rasa itu perlu dari kajian kita di pagi hari ini. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih atas pencerahannya. Untuk kami akan disampaikan, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau permohonan penjelasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, nama Laili. Jadi saya sungguh tertarik dengan kajian Mas Jori. Artinya secara spontanitas mengacu pada surat yang Imam sampaikan ini sungguh menarik. Artinya sekarang jamaah subuh ini paham bahwa Imam itu membaca surat ini pengertiannya seperti itu. Artinya ini sungguh bagus. Artinya bila perlu ya lebih dilanjutkan lagi. Namun tadi Pak Ustaz menyampaikan menceritakan tentang koordinasi antar rekan-rekan pada pimpinan-pimpinan umat Islam di Denpasar. Sungguh ini memang semenjak 2000 juga saya rasa sudah dijalankan. Namun mungkin efek daripada situasi dan kondisi pada saat ini, artinya realita yang saya pahami di dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin lebih dominan daripada budi pekerti, Ustaz. Artinya untuk level Ustaz mungkin lebih paham, artinya pas. Namun di level bawah ini kadang-kadang ini terjadi, Ustaz. Artinya ketersinggungan ini membuat artinya ke kelompok besar dibawa ke dalam yang lebih besar. Artinya seperti itu. Yang kedua, Pak Ustaz tadi menyampaikan bahwa kita perlu angka-angka. Namun saya mengilustrasikan dengan pembangunan Indonesia ini cukup besar. Contoh jalan tol, di sana sudah ada tertera. Cukup sudahkah haluan? Nah ini kan artinya pengertian saya, bagaimana kehidupan kita kalau kita memasuki jalan tol, bahwa tidak ada hambatan. Kalau memang saldo kita tidak cukup, otomatis kita tidak bisa. Itu seperti itu. Mungkin itu pengertian saya pada mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa? Oh, langsung aja. Yang pertama memang Pak Alain. Pak Alain. Jadi kemarin itu saya diundang oleh Kemenak untuk topik ngobrol pendidikan Islam. Nah, beliau berdua sebagai pembicara juga, Pak Haji Aminullah, Ketua PW Muhammadiyah, sama Pak Haji Aziz, Ketua PWNU. Lalu sebelum itu kita ngobrol bersama. Nah, saya memang begini, jadi ya saya ini kan apa sih, saya enggak, bukan pejabat, bukan apa, tapi obrolnya menarik. Memang yang disampaikan Pak Alain tadi benar. Kadang di tingkat elit itu koordinasi sudah saling memahami lah. Tetapi di tingkat grassroots atau akar rumput seringkali benturan itu terjadi. Nah, gimana ajakan saya? Ya jangan terjadi. Kan jelas surat Al-Hujurat menyampaikan itu. Ketika ada sama-sama umat beriman atau muslim berantem, maka fa'aslihu bainahuma, damaikanlah antar keduanya. Dua hal Pak Alain yang bisa didamaikan. Yang pertama apa? Biasanya yang bikin berantem itu kan hal-hal yang sifatnya furu'iyah, ya toh,
kunut ndak kunut, basmalah ndak basmalah, kan gitu. Iya toh? Sesuatu yang Rasulullah sendiri pernah kunut, Rasulullah juga pernah ndak kunut. Iya toh? Rasulullah juga pernah baca basmalah dengan jahar, Rasulullah juga pernah baca basmalah dengan sir. Ya sudah, ketika imam kunut ya sampean ikut kunut, ketika imam ndak kunut sampean ya ndak kunut, selesai. Sehingga sah jamaah kita juga rukun, nggak saling lirik-lirikan. Iya kan? Lu hadisnya sama-sama ada. Sudah, itu di tingkat pemahaman Pak Ali. Di tingkat akhlak juga begitu. Jikapun kita belum bisa rukun dalam konteks furu'iyah, ya sudah, dalam hal muamalah, berorganisasi, ayo rukun lah. Apa sih? Ini siapa namanya ini? Siapa namanya enggak? Akmal. Akmal ini kalau misalnya berantem dengan temannya Rudi itu, jotos-jotosan, paling enggak sapa-sapaan sehari 2 hari, besok aku lagi. Lah sampean ini loh sudah besar kok, enggak akurnya lama, hanya karena label apa? Organisasi, diguyu tengu. Tahu tengu sampean? Tahu tengu enggak? Tengu yang kecil ini loh. Ayo kita tiru tadi Pak Haji Aminullah dan Pak Haji Aziz tadi, yang bisa duduk di satu forum yang sama, ngobrol bareng, ada mutual understanding. Lah kenapa kita yang di bawah nggak bisa? Karena mainnya kurang jauh, ngajinya kurang banyak. Sebenarnya ngajinya sudah banyak sih, yang diamalkan yang kurang. Misalnya sekarang ini ada dulur Muhammadiyah, juga ada dulur NU. Kalau sampean takbiratul ikram, itulah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Lalu yang dulur Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Hadisnya sama-sama sahih masih. Lah itu dipakai Rasulullah kenapa? Ketika Rasulullah ingin meneguhkan ikrar di hadapan Allah, yang dipakai Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan asila. Itu artinya apa? Inni wajjahtu wajhiya, ya Allah sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong ya Allah musliman dan tunduk patuh. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang musyrik. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mati lillahi rabbil alamin, matiku untuk Allah. Ikrar tuh. La syarika lahu dzalika umirtu ana minal muslimin, tidak ada yang bisa menyekutukan padaku dan aku adalah orang muslim. Itu ikrar. Dibaca Rasulullah ketika ingin meneguhkan ikrar. Tetapi ketika Rasulullah merasa banyak kesalahan atau dosa, maka Rasulullah membaca Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku dengan apa? Baina khotoya, dengan kesalahan. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqini min khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas, ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahan dan dosa sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Allahumma naqini bil ma'i wasal, Allahumma naqini min khataya bil ma'i wasalji wal bar, dan jauhkan aku, bersihkan aku dari kotoran dengan air yang dingin. Artinya Rasulullah juga membaca itu. Nah sampean kan enggak, sing dulur NU ya Allah Akbar iku mulai cilik sampai, sing dulur Muhammadiyah ya Allah mabak itu mulai cilik sampai. Lah yang sampean ini jadi itu bukan miliknya Allahumma ba'id baini, juga bukan miliknya dulur Muhammadiyah. Yang Allah Akbar kabira juga bukan miliknya dulur. Artinya dulur Muhammadiyah ya sesekali pakai Allahumma ba'id baini kenapa? Allah Akbar kabira kenapa? Emang nggak perlu meneguhkan ikrar? Sementara dulur NU emang nggak pernah ingin dijauhkan dari kesalahan dan dosa sebagaimana yang dijauhkan timur dan barat. Kok sesekali ganti? Loh, salahnya apa? Wong itu sunnah. Sampean nggak baca takbiratul ikram itu nggak dosa loh.
sholatnya tetap sah loh. Hah? Ya doa iftitah nggak baca doa takbiratul ihram atau doa iftitah itu sama itu nggak apa-apa, nggak baca itu nggak apa-apa. Sah, langsung Al-Fatihah itu sah karena rukun sholat itu Al-Fatihah. Demikian pula ketika sampean Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yo sah. Wah memang Al-Fatihah itu ayatnya 7 dan diawali Bismillah. Sementara sampean yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yo sah karena hadisnya ada. Sahabat menyatakan, aku berdiri sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, belum pernah aku mendengar beliau membaca basmalah tetapi langsung Alhamdulillah. Ya sah. Lah ya sudah toh. Nah, jadi di konteks itu ayo kita mengembangkan sing penting al-muslim akhul muslim. Sekarang itu loh yang terpenting di bawah. Makanya tadi saya bilang Blue Ocean strategi tadi artinya apa? Kita ini strategi langit biru. Perlombaannya itu bukan perlombaan tinju yang antem-anteman, tapi perlombaan lari. Perlombaan lari itu siapa yang terbaik tergantung dirinya sendiri toh. Maka itu hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sampean mau pakai Allah Akbar kabir, mau bait baini, mau ke bismillah ndak bismillah, yang terpenting paling manfaat untuk orang lain sopo. Nah, kan kayak gitu. Jadi itu tentang itu. Lalu selanjutnya tentang angka, bener Pak Lain bahwa kalau masuk tol saldonya cukup enggak? Itu. Maka dikubur juga begitu. Kan yang dihitung saldo itu gini. Saldo itu kan gini. Ini kanan hitungan amal, kiri hitungan dosa. Lalu dihitung toh. Ini anggaplah debet, ini kredit. Ini apa? Debet, ini kredit. Ini pemasukan amal, ini jadi dikurangi dosa. Lah dihitung. Setelah dihitung, dihisab, makanya disebut yaumul hisab. Banyak mana amal sama dosa. Simple hitungannya. Nggak usah pakai berdebat di YouTube. Ini menurut tafsir ini, alah kesuwen. Amalmu mbek dosamu akeh endi? Ini sekarang kita ini kebanyakan orang viral, jadi bingung sampean ini. Sementara yang viral juga sama-sama ahli tafsir. Kalau saya ndak ahli tafsir, ndak wis. Saya ini sama dengan sampean jamaah. Tapi begitu dihitung Mbak Alain, amal yang kita banggakan sholat. Kita sudah merasa banyak, saya hebat sholat. Ternyata begitu dikurangi dengan kredit, ternyata ada itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Kamu sholat oke, hebat, tetapi ternyata bisa hancur karena alladzina hum yuraun, riya. Loh, jadi sampean berangkat sholat tadi, nih lihat gue soleh. Nih lihat gue solihah. Hilang tuh amal sholat. Kalau Gus Glory di sini ini menyampaikan ayat Allah, merasa hebat nih, lihat gue tiang ceramah hebat, sudah mutakabir, hilang sudah. Terus ini siapa keramik ini kalau nggak gue? Tadi bantu keramik untuk dinding, banyak pahalanya sampean. Tetapi begitu surat Al-Baqarah mengatakan orang yang bersedekah lalu diungkit-ungkit, maka itu seperti menaruh debu di atas batu yang licin di malam gelap lalu kena air hujan. Ayat Quran itu. Maka ketika kita beramal harus kita hitung juga dosa kita. Ben saldone kata Pak Alin tadi cukup. Lah kita ini seringkali hanya menghitung amal, lupa menghitung dosa.
Nanti di kuburan kaget, tanya sama mungkar nakir, loh saya dulu lo sholat, saya dulu lo puasa, kok tidak ada catatannya? Disudukno ambek si nakir, iki lo lihat lo, memang kamu sholat, kamu riya, memang kamu sedekah, kamu minta dipuji, memang kamu puasa, tapi menyakiti hati tetangga, ngerasani. Nah makanya itu sahabat menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu di sini sebelum dihisab di akhirat. Nah kajian saya seringkali itu ngajak sampean menghitung-hitung sehingga kadang pahit, ndak enak. Karena ndak hanya menghitung pahala, sampean juga tak ajak menghitung dosa. Ben balance itu yang disebut balancing of life. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwasa tadi sampaikan bahwasanya istilahnya dengan dakwah tadi apa tadi dulu ini Blue Ocean Strategy. Ocean samudra di lebih dari rekaman bumi ya tadi. Nah permasalahannya begini Ustaz. Kita sebagai umat ini kan mesti punya mencari pegangan Ustaz. Nah pegangan kita itu biasanya pertama itu ya guru. Nah guru ini yang menuntut kita untuk mencari pegangan yang lebih kuat apa ilmu, amal dan sebagainya. Nah permasalahannya Ustaz, ketika kita dalam sebuah jamaah kita ikuti kan imam. Lah imam ini kan ibaratnya kalau kita baca imam itu guru. Tapi kenyataannya ya dari imam inilah muncul permasalahan. Karena apa? Ketika kita memahami sebuah ilmu, ini yang benar, tapi imam kita tetap melakukan hal yang tidak yang benar dulu. Tapi karena ini amalan ini bukan masalah yang salah dan salah tidak benar semuanya. Cuma masalahnya benar itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sunnahnya mungkin ringan atau sunnah secara umum. Ini ternyata tidak ditampilkan sehingga kita sebagai umat menganggap ini kan sudah biasa kita lakukan, ini harusnya ada tidak. Apalagi sunnah itu utamanya begini. Hal-hal seperti ini sebagai umat kami bisa jadi bingung. Nah ini sebenarnya harus kalau pemikiran saya bagaimana para imam ini, para ulama ini bisa memberikan satu wujud yang nyata kepada kami, kepada umat ini bahwa ini yang benar, yang wajib dilakukan dulu, yang sunnah ya nafsi silahkan, dan mau kelompok silahkan. Tapi kalau sudah umum umat berarti ya paling tingkatan ini diperhatikan sekali. Nah ini apa menjadi pegangan kami yang bisa melakukan kami sebagai umat. Jadi bukan karena kami ini sentimen dengan yang tidak kuno atau yang kuno atau yang besar, tidak. Cuma karena kita dimundur apa? Karena tidak jelasan sebenarnya benar mana. Yang sunnah menjadi wajib. Sekali nggak boleh tajam wajib dulu. Apakah itu sama dengan tadi itu? Nah, itu. Ya. Jadi gini ya. Perdebatan antara benar dan salah itu tidak akan pernah selesai. Islam ini sudah ada 1.500 tahun. Bayangkan, berapa? 1.500 tahun. Ahli agama baik setelah sahabat ya. Kalau sahabat insya Allah masih terjaga lah. Setelah sahabat adalah tabi'in. Jadi generasi di bawahnya para sahabat. Para sahabat ini kan yang langsung bertemu Rasulullah. Generasi setelah sahabat ini tabi'in. Lalu ada generasi di bawahnya tabi'in itu tabi'in atau pengikut para tabi'in. Yang sampean kenal baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali itu di bawahnya tabi'in. Artinya hidup sekitar 200-400 tahun setelah Rasulullah. Sekarang saya mau tanya, gini aja coba. Ini tentang salah benar ini, biar nggak anu.
Yang paling ujung sana Pak siapa? Pak siapa Pak? Komari. Coba Pak Komari. Saman lima kata, saman ngomong 5 kata, bisikkan sama Pak Saiful itu 5 kata, coba bisikkan 5 kata apa aja, terserah. Bisikkan. Oke, sekarang Pak Saiful bisikkan ke Pak Maman, Pak sebelahnya. Oke, sekarang bisikkan lagi ke sebelahnya. Oke, sekarang bisikkan lagi ke sebelahnya. Oke, bisikkan lagi ke sebelahnya. Pak, monggo. Ngapunten. Oke, bisikkan lagi sebelahnya. Oke, sudah cukup. Pak, masa apa yang sama dibicarakan? Sampean? Apa? Loh. Tadi sama bilang apa? Sampean mau apa? Tadi apa? Yang mau? Bayangkan nanti siang mau kemana? Nyampe di sini apa tadi? Sampean mau? Rasulullah dawuh begini, nyampe di sahabat yang denger ini banyak nih. Ini sudah beda-beda lagi. Nyampe sahabat ini ke Kufah, pindah ke Mesir, pindah kemana? Nanti di sana diterima orang lagi, beda lagi. Apalagi ini baru berapa detik dari Pak tadi? 2 menit sampai di zaman berapa? Baru 7 orang dan baru 2, sudah beda. Padahal sama orang-orang baik toh, ya enggak? Orang-orang baik. Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai jangankan kok 50, 60, 100 tahun rusak masih. Jadi kalau tadi sampean tanya, tapi kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah sampean mengatakan wajib dan sunnah dari mana? Dari siapa? Siapa yang bilang? Kita ini mengatakan itu wajib, itu sunnah, itu mubah, itu halal, itu haram. Kan dari pengetahuan kita. Pengetahuan sampean adalah pengetahuan yang bahkan bukan hanya Mas siapa Mas? Lupa. Mas Eko. Tapi pengetahuan bahkan dari anaknya, cucunya, anaknya, cucunya Mas Eko. Nah kita ngotot kecenderungan kita. Padahal kecenderungan kita, ya podo-podo gurung tentu bener. Di situ sebenarnya letak tasamuh. Bagaimana kita saling menghormati. Sekarang saya mau tanya. Ini ahli tafsir. Anggaplah Syekh Agus Rohdianto. Ini sudah sanad keilmuannya jelas. Dia adalah murid Syekh ini. Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini. Sampai dirunut sampai Rasulullah misalnya. Lalu ada Syekh, sinten belakangnya sebelahnya Pak Agus, Pak Budi, Syekh Syarifuddin, wah Ustadz Syarifuddin, ini juga gitu, sudah lulusan Madinah, LC, MA, doktor, gurunya juga gitu, Syekh, sampai Rasulullah, sangatnya nyambung. Ternyata begitu ditanyai Mr. Chandra Winata, Syekh Syarifuddin, Syekh Agus, bagaimana hukumnya pakai mikrofon? Misalnya ini. Lalu beliau mengatakan bid'ah. Dia mengatakan maslahah mursalah. Sing samaan ikuti siapa? Kan begitu. Ini sama-sama. Dia juga ahli hadis, memenuhi 12 syarat mufassirin. Dia juga memenuhi syarat mufassirin. Akhirnya apa? Yang jadi guru akhirnya siapa? Sampean sendiri. Sehingga sampean milih. Kira-kira ganteng ndi? Kira-kira cocok? Sampean akhirnya apa? Kebanyakan umat ini sok-sokan ngaku awam, tapi sebenarnya dialah yang guru untuk dirinya sendiri. Aku senang sama ini, aku senang sama ini. Akhirnya apa? Yang jadi juri siapa? Berarti sampean toh? Berarti yang paling pinter siapa?
sampean gitu kok, ya gitu loh. Maka saya kembali ya, dalam konteks itu ada beberapa ayat. Nanti dibuat surat Al-Baqarah ayat 166 167, surat Al-Ahzab ayat 667 68, surat Ibrahim ayat 21. Di sana diceritakan tentang bagaimana umat nanti salah dalam memilih guru, salah dalam memilih imam, sehingga dia matur kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Pertama sebelumnya dia gini, matur sama imam atau gurunya, Pak Guru, Pak Imam, dulu aku dunia ikut sampean, katanya ini yang benar, ini yang paling baik, lalu aku ikut sampean, tapi kok ternyata sekarang begini, gimana ini nasibku, aku kok masuk neraka, keliru dalam beribadah ini, yang kamu zaman bilang haram ternyata wajib, yang zaman bilang wajib ternyata sunnah, yang zaman bilang sunnah ternyata bid'ah dan sebagainya, gimana ini? Kata pemimpinnya, ya ndak bisa begitu. Kalau kamu misalnya dulu dapat hidayah, pasti kamu ndak ikut aku. Tapi karena kamu ndak dapat hidayah, akhirnya nggak tahu aku keliru, kamu ikut saya, ya jangan salahkan saya. Fa'aina mafar, mau lari kemana kita? Gitu katanya. Lalu si makmum ini menghadap Allah, ya Allah, saya kembalikan ke dunia. Saya ingin akan cari guru pemimpin yang bisa membimbing saya sesuai dengan arahanmu, ya Allah. Sementara pemimpin yang telah menyesatkan saya itu, siksalah di'afaini, berlipat-lipat katanya. Tapi kata Allah, kasek kamu ngomong. Kamu dulu di dunia ketika ikut ya pokoknya yang viral, yang terkenal, yang cocok dengan nafsumu, yang pedes-pedes enggak mau. Kan gitu. Coba dibuka nanti. Lah, ini cocok dengan dulu tahun 65 itu orang-orang yang nggak tahu apa-apa, buruh tani, segala macem itu ikut digiring ikut PKI, ya kan? Ikut BTI apa? Nggak tahu kalau PKI itu ateis dan sebagainya. Ikut. Nah, pada saat PKI berantas, banyak yang disembelih dan lain sebagainya. Ini orang-orang bawahan ini matur kepada pimpinannya. Baik tingkat desa maupun Pak Wakar, gimana ini dulu katanya kalau ikut BTI nanti akan makmur sebagai tani, lah kok sekarang mau disembeli? Kata sing Pak Wakar pimpinannya, oh ya aku sendiri juga cari selamat. Wong cilik dadi korban akibat salah milih guru. Maka sampean di sini sekarang gimana caranya? Jangan hanya berpedoman pada pinternya berdalil, tapi lihat amaliyahnya. Yang sering saya sampaikan 3 hal dalam memilih guru. Pertama adalah studi literasi. Coba pakai Quran dan hadis di dalam memilih orang ini sesuai kriteria Rasulullah enggak? Sesuai kriteria yang orang baik, bener enggak? Sampeyan misalnya yang suka membaca surat Yasin. Surat Yasin ayat 21 menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepadamu, dialah orang yang mendapat petunjuk. Itu ayat 21. Lalu dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Baqarah adalah orang-orang yang baik adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebenaran itu adalah menghadapkan mukamu ke barat dan ke timur, tapi walakinnal birra man amana dan seterusnya wa atal mala ala hubbi, yang berani memberikan yang dicintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kamu disebut baik sebelum kamu berani memberikan barang yang dicintai. Yang sampean ikuti itu pelit atau dermawan? Jadi ngelihatnya ke sana bukan hanya karena dia ahli tafsir terkuin gitu. Sehingga apa? Sampean adalah the decision maker for yourself. Sampean adalah penentu kebijakan untuk diri sampean sendiri. Maka hati-hatilah dalam memilih pemimpin. Terkait dengan guru, kalau saya ditanya guru sampean siapa? Guru saya ayah saya sendirilah, Pak Guru Muhtar. Makanya beliau tidak mau disebut kiai itu. Bukan karena, tapi nggak merasa pantas. Saya ini guru. Guru itu apa? Digugu ucapannya, ditiru tindakannya. Jadi antara dasain and dasolen, antara apa yang diucapkan dan yang disampaikan, dikerjakan itu nyambung. Kenapa? Karena orang yang hanya jarkoni, pinter ngajar ndak iso nglakoni, itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun.
murka besar di sisi Allah untuk orang yang hanya ngomong tidak bisa mengamalkan. Kalau orang Sanggulan bilang not action talk only, tidak ada aksi hanya bicara. Kalau Gus Glory kesini sampean undang lalu ngomongi po winter tapi kelakuannya gak jelas, ojo ikuti, skip. Meskipun saya punya gelar doktor, haji, MSI, SAG apa, enggak peduli. Gus gedabrus. Kalau saya Gus tapi saya gedabrus, enggak usah diikuti. Lihatlah amalnya. Studi literasi yang kemudian adalah studi komparasi. Bandingkan siapa yang hendak sampean ikuti itu dengan siapa? Patron utama kita siapa? Uswatun hasanah kita, Rasul. Sudah bandingkan perilakunya, kesederhanaannya gimana, amalia tahajudnya gimana, sayang kepada sesamanya gimana, ya kan? Ngomong mengikuti Rasulullah, pengen nanti yang sama ingin dapat syafaat dari siapa? Tapi yang sama ikuti Nabi siapa? Sulaiman toh? Sama nanti di akhirat minta syafaat siapa? Nabi Muhammad toh? Tapi yang ingin sama ikuti dalam kehidupan Nabi siapa? Sulaiman toh? Ikut itu yang konsisten, yang ngasih syafaat siapa? Rasulullah. Ya udah, makanya itu ikut studi komparasi. Lalu terakhir adalah studi literasi, studi kontemplasi. Apa kontemplasi? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah aku ya Allah, guru pemimpin yang bisa menyelamatkan aku nanti di akhirat ya Allah. Saya rasa itu. Oke, terus. Oke. Matur suwun, doakan saya karena apa yang saya sampaikan kadang ya belum tentu benar. Meskipun saya sudah menukil setiap kalimat saya dengan dalil-dalil. Saya juga doakan karena dalam hal pengamalan itu lebih berat saya. Kenapa? Saya menyampaikan kebaikan dituntut untuk mencontohkan. Kalau sampean mendengarkan gitu, paling tuntutannya untuk mengamalkan sendiri. Tapi kalau saya ini sesat, saya menyesatkan orang. Jadi siksanya 2 kali. Makanya saya ketika diundang seperti ini, nggak enaknya double secara dunia. Saya korban waktu, tenaga, pikiran, bahkan bensin karena saya nggak mau digaji. Tapi korban yang kedua yang berat adalah kalau saya salah, itu saya tuntutan di akhirat berat. Wis nduk-ndonyo gak disangoni karo Pak Budi, nduk akhirat ndak minta sangu Pak Budi saya. Saya hanya menggambarkan itu, makanya doakan saya, okay? Doakan saya, dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini yang sedang saya ingin sisihkan. Yang tadi sudah saya kasih contoh toh, bahwa kebenaran sekarang itu relatif banget. Jadi jangan terlalu ngotot banget dengan apa yang kita yakini. Ini pasti sudahlah. Sampean kalau saya tiap habis ba'da zuhur itu mengkaji hadis ya, sederhana. Mulai dari hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin. Itu ternyata bahkan saya yang sudah 46 tahun sejak kecil ngaji, itu loh masih banyak hadis-hadis yang baru saya tahu. Padahal sejak kecil ngaji. Apalagi sampean yang misalnya ngajinya hanya dari YouTube, apalagi misalnya ngajinya hanya seminggu sekali. Saya yang sejak kecil ngaji, dan sekarang pun saya sudah sarjana agama, jurusan akhwalus syakhsiyah, itu loh masih banyak hadis yang saya baru tahu. Maka jika kita merasa sudah penuh dengan ilmu, sesungguhnya bukan saking banyaknya ilmu, tapi saking kecilnya wadah kita. Nanti insya Allah kapan kita bahas itu, sehingga semoga Allah meluaskan wadah kita dan merukunkan kita sebagai saudara al-muslim, akhul muslim. Kita sesama umat Islam, ayo rukun, jangan pedulikan lagi tentang siapa dari golongan apa. Ayo kita memperbaiki diri kita, generasi kita, dan umat ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'i qadil hajat. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa inna la yadhillu man walayta wa yu'izzu man tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sayyidina Muhammad. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد حسدنا من الجن والشيطان من الكفر ربنا نجنا واهدنا واسكبنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدنيا اللهم افتح لنا باب السماء باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد القدر الامطار وبلد ورح العجال وبلد رمي بحرب بقاء الاهل من الجبر برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي وللمسلمين ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم ان الله بذات الصدور ان الله بصير بالعباد ان الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه.